بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. How are you children? Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita, pelajaran bahasa Inggris masih di bab yang ke-11, masih berbicara tentang waktu. What time is it? Mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran ini kalian dapat menggunakan ungkapan-ungkapan yang sudah kita pelajari untuk berbicara tentang waktu. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita lanjutkan, mari kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wazidni ilma. Baik anak-anak semuanya, kita mulai ya. Buka buku halaman 178. Seperti biasa kita akan mengerjakan tugas latihan yang ada di buku. Pada bab yang ke-11 kita akan mengerjakan tugas latihan pada bab yang ke-11 yaitu di halaman 178. Perhatikan, pada halaman ini kita diperintahkan untuk mencatat waktu sesuai dengan gambar ya. Pada nomor 1 sudah dicontohkan, it is 10 o'clock. Waktu menunjukkan pukul 10.00. Kita langsung saja mengerjakan tugas latihannya ya anak-anak semuanya. Perhatikan gambar nomor 2 menunjukkan pukul 10:15 menit. Dicatat ya, Ustadz akan membacakan waktu yang sesuai sebagaimana yang ada di gambar, yaitu pukul 10:15 menit. It's a quarter past 10. It's a quarter past 10. Adapun di gambar yang ketiga menunjukkan pukul 11:10 menit. Maka ungkapannya dalam bahasa Inggris adalah it's 10 to 11. It's 10 to 11. Kemudian yang keempat, waktu menunjukkan pukul 4:30 menit atau jam 4:30. Maka ungkapan yang sesuai, it's 5:30. It's 4:30. Ulangi, pukul 4:30 menit. It's 4:30. Kemudian gambar yang kelima, waktu menunjukkan pukul 10:30 menit. Ungkapan yang sesuai, it's 10:30. It's 10:30. Gambar yang keenam menunjukkan pukul 11:15 menit. Maka ungkapan yang sesuai agar dicatat ya, it's a quarter to 11. It's a quarter to 11. Waktu menunjukkan pukul 11:15 menit. Gambar yang ketujuh menunjukkan pukul 10:10 menit. Ungkapan yang sesuai adalah it's 10:10. It's 10:10. Kemudian nomor 8 menunjukkan pukul 6:15 menit.
Maka ungkapan yang sesuai, it's 6:15. It's 6:15. Kemudian yang ke-9 menunjukkan pukul 10 kurang 15 menit. Maka ungkapan yang sesuai adalah it's 9:15. It's 9:15. Kemudian langsung saja kita melihat gambar yang ada di nomor 10. Waktu menunjukkan pukul 5:15 menit. Maka ungkapan yang sesuai adalah it's 5:15. It's 5:15. Baik anak-anak semuanya, agar dicatat ya jawaban yang sudah didiktekan tadi, karena nanti setelah kalian mencatat agar difoto semua jawaban-jawabannya lalu dikirim via Wafri ya. Kita langsung saja ke halaman berikutnya, halaman 179. Anak-anak semuanya perhatikan, di sini kita diperintahkan sebagai tugas latihan untuk kita untuk mencatat jadwal kegiatan kita pada hari Ahad. Di sini sudah dicontohkan, take a bath, mandi pada pukul 5:15 menit. Atau mungkin saja kita bisa mengubah waktunya di sini karena ini terlambat ya. Seharusnya waktunya di sini pukul 4:45 menit atau kurang 15 menit, jam 5, karena pukul 5 biasanya di sini adalah waktu sholat subuh. Maka kita ubah saja waktunya ya anak-anak semuanya. Waktu, anggap agar dicatat ya, waktu kita mandi adalah pukul 4:45 menit. Atau dalam bahasa Inggrisnya 4:45. 4:45 atau kurang 15 menit, jam 5. Kita take a bath. Kita mandi ya. Setelah mandi biasanya kita sholat subuh. Maka setelah mandi kita sholat subuh. Agar dicatat waktu sholat subuhnya pukul 5. Ini sebagai contoh aja anak-anak semuanya ya. Ini sebagai contoh saja, kalian bisa mencatat sesuai dengan kebiasaan kalian. Sesuai dengan kebiasaan kalian pada hari Ahad, kira-kira schedule atau jadwal kegiatan apa saja yang kalian lakukan. Ini sebagai contoh saja, pukul 5:00 atau at 5 o'clock, Fajar prayer, sholat subuh. Kemudian at 5:30 atau pukul 5:30 menit, reading the Quran. Ya, dicatat atau sesuai dengan kebiasaan kalian, reading the Quran. Ini sebagai contoh saja. Kemudian gambar berikutnya atau kotak berikutnya dicatat waktunya. Jam berapa kalian biasanya sarapan? Have breakfast. Kalau jam 6 biasanya kalian, maka kalian catat jam 6 atau at 6 o'clock. Kemudian kotak selanjutnya, setelah sarapan pada hari Ahad, anggaplah biasanya kita jalan-jalan ya. Kita catat jalan-jalannya pada pukul 7:00. At 7 o'clock, take a walk. Jalan-jalan. Kemudian makan siangnya biasanya jam berapa anak-anak? Anggaplah kita makan siang setelah sholat duhur. Maka kita catat at 1 o'clock. Jam 1:00 kita makan siang. Kemudian
Kita lanjutkan istirahat tidur siang. Take a nap. Take a nap dicatat ya, atau sesuai dengan jadwal kalian. At 2 o'clock take a nap. At 2 o'clock take a nap. Jam 2.00 tidur siang. Kemudian makan malam at 6 jam 6.30 atau at 6:30. At 6:30 have dinner. Jam 6:30 makan malam. Kemudian biasanya kalian belajar pada jam berapa? Kalau Ustadz contohkan di sini, anggaplah belajarnya setelah sholat Isya jam 7:45 atau kurang 15 menit jam 8. Maka kita bisa mencatat a quarter to 8. A quarter to 8 study. Kemudian pergi tidur biasanya jam berapa? Ustadz contohkan di sini jam 9:30. At 9:30. At 9:30 go to bed. Jam 9:30 pergi tidur. Ini adalah sebagai contoh jadwal kegiatan pada hari Ahad. Di sini ada kolom nama, kelas, kemudian school. Bisa dicontohkan di sini Abdullah atau Ahmad atau siapa saja namanya, kelas 4A, school SD Islam Imam Syafi'i Sangatta bisa. Kemudian kita lanjutkan mengerjakan soal latihan berikutnya. Kita langsung saja mengerjakan soal latihan yang ada di halaman 182. Perhatikan. Choose the correct answer by crossing X, A, B, C, O, D. Pilih jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. Kita langsung saja mengerjakan. Ustadz membacakan soal dan jawabannya ya. Anak-anak tinggal memberi tanda silang saja jawaban yang sudah didetekan atau yang kalian anggap benar. Nomor 1, number 1, what time is it? Jam berapa sekarang? It is 2:30. Sekarang menunjukkan pukul 2:30. Kemudian nomor 2, what time is it? Jam berapa sekarang? It is 4:45. It is 4:45. Sekarang menunjukkan pukul 5:15. Kemudian nomor 3, what time is it? Jam berapa sekarang? Perhatikan gambarnya. It is 4:15. It's 4:15. Kemudian nomor 4, what time do you usually go to school? Kemudian, I usually go to school at 6 o'clock. Itu yang 4. Sekarang nomor 5. What time do you usually have breakfast? What time do you usually have breakfast? Kemudian B. I usually have breakfast at 6 o'clock. I usually have breakfast at 6 o'clock. Itu untuk soal latihan halaman 182. Kita lanjutkan ke halaman 183. Perhatikan anak-anak semuanya. Check Maharani's timetable and write about her daily activities. Number 1 has been done for you. Cek, perhatikan Maharani's timetable, jadwal kegiatan Maharani. Kemudian tulis
kegiatan sehari-hari Maharani nomor 1 sudah dikerjakan untuk kalian sebagai contoh. Kita kerjakan sama-sama ya. Anak-anak semuanya. Nomor 1 sudah dikerjakan. Maharani usually wake up at 4:45. Maharani biasanya bangun di pagi hari pada pukul 4:45 kurang 15 menit jam 5 atau pukul 4:45. Kemudian yang kedua kita kerjakan sama-sama ya agar dicatat. Jangan lupa anak-anak semuanya dicatat ya. Ini kemudian difoto nanti. Maharani usually have breakfast at 5:45. Maharani usually have breakfast at 5:45. Maharani biasanya sarapan pada pukul 6 kurang 15 menit. Kemudian nomor 3, Maharani usually go to school at 6:15. Maharani usually go to school at 6:15. Maharani biasanya pergi ke sekolah pada pukul 6:15 menit. Kemudian nomor 4, Maharani usually have lunch at 1 o'clock. Maharani biasanya makan siang pada pukul 1:00. Kemudian nomor 5, Maharani usually do homework. Perhatikan, Maharani usually do homework at 7 o'clock. Maharani biasanya mengerjakan PR-nya atau pekerjaan rumahnya pada pukul 7:00. Kemudian yang keenam, dicatat ya anak-anak semuanya. Maharani usually go to bed at 9 o'clock. Maharani biasanya pergi tidur pada pukul 9:00. Baik anak-anak semuanya, kita langsung saja melanjutkan ke latihan berikutnya. Choose the correct answer by crossing A, B, C, or D. Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. Nafisa, what time is it? Ustaz langsung bacakan jawabannya ya. Tinggal diberi tanda silang saja jawaban yang didiktekan atau jawaban yang paling benar. What time is it? Salman, it is 9:30. It is 9:30. Kemudian yang kedua, Henry, what time is it? Benny, it is 8:15. It is 8:15. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 184. Gary, what time does Arif have breakfast? Nelly, jam berapa biasanya Arif sarapan? Kemudian Nelly menjawab, he usually have breakfast at 6:30 a.m. Dia biasanya sarapan pada pukul 6:30 pagi. Kemudian nomor 4, I usually go to bed at 8:30 p.m. I usually go to bed at 8:30 p.m. Saya biasanya pergi tidur pada pukul 8:30 malam. Nomor 5, a quarter to 8 p.m. A quarter to 8 p.m. Same like a quarter to 8 in the evening. A quarter to 8 in the evening.
Jadi jawaban yang benar untuk nomor 5 adalah a quarter to 8 in the evening. Artinya pukul 7:45 PM, artinya waktu dari pukul 12 siang sampai dengan pukul 24 di malam hari itu adalah PM. Adapun AM dari pukul 12 malam sampai dengan pukul 12 siang. Ya. Menunjukkan AM. Demikian untuk hari ini anak-anak semuanya, mudah-mudahan dapat dimengerti. Adapun tugas kalian adalah mencatat apa yang sudah kita kerjakan tadi di buku paketnya masing-masing, kemudian difoto, selanjutnya dikirim via Wafri. Demikian anak-anak semuanya untuk hari ini. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.